Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kayaknya teman-teman menanti-nantikan menunggu konten selanjutnya dari Kitab Bulughul Maram, dan saya meminta maaf meskipun ada beberapa trouble yang saya hadapi kemarin, tapi insya Allah tidak mengurangi, mematahkan semangat saya untuk tetap berkarya di dalam dunia YouTube. Nah, kemarin saya coba menganalisis, mencoba menggali apa yang terjadi dalam server YouTube tentang berkurangnya subscriber yang saya alami beberapa kebelakangan hari ini. Tapi itu semua banyak dialami oleh beberapa teman saya, subscriber saya sendiri, yang pengurangannya pun ada yang banyak, ada tapi mengalami pengurangan yang sama, mengalami masalah yang sama. Tapi insya Allah saya akan terus berkarya, kemudian mencoba seoptimal mungkin untuk mengupload video sesering mungkin sebagaimana yang direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Nah, kali ini di pembahasan Kitab Bulughul Maram saya akan membahas tentang keutamaan seseorang tersebut menyempurnakan wudhunya. Jadi kalau misalkan ya yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kitab fikih manapun pasti itu membahas tentang membahas tentang bab toharoh, bab wudhu. Di dalamnya ada bab wudhu, bab mandi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari itu semua, salah satu yang saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 4 fungsi di dalam kitab berwudhu itu sendiri. Di antaranya adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa, badan kita dari kotoran, hadas, baik itu hadas dan najis. Yang kedua adalah membersihkan kotoran-kotoran hati yang menempel pada di dalam dada kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Nah, disinilah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kedua organ tubuh kita, baik itu jasad lahiriah dan batiniah kita. Nah, kalau kita mensucikan jasad badaniah kita itu melalui wudhu dan mandi, itu kita membersihkan najis dan hadas. Kalau misalkan ini penyakit batin kita, itu adalah dengan cara melakukan zikir, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kita beristighfar, merenung lagi apa dosa-dosa yang kita lakukan. Terutama penyakit hati itu ada sombong, ujub, takabur, ya, sum'ah, dan lain sebagainya. Dan itu adalah baju kebesaran yang digunakan oleh manusia, dan itu tidak layak digunakan oleh manusia itu sendiri. Yang berhak menggunakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apapun itu kesombongan, ya, kesombongan ini mungkin kalau kita bahas ya, kesombongan ini ada berbagai macam aspek, ada berbagai macam tujuan yang dilakukan biasa ya, umum di kalangan umat manusia. Misalkan dia sombong dengan apa yang dia sudah capai, kesombongan sesuatu apapun yang dia sudah capai. Saya dulu pernah mengalami fase-fase itu ketika saya dengan mendapatkan nilai bagus, kemudian saya menghatam beberapa kitab, beberapa materi dan lain sebagainya. Itu membuat saya sombong. Itu memang hasil kerja keras saya sendiri, tapi itu tidak layak untuk disombongkan karena itu masih dari bagian titik terkecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh memiliki sifat itu. Nah, kemudian di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, nah di situ Al-Imam Syafi'i pernah mengadukan masalahnya kepada gurunya Al-Waqi. Syakautu ila waqi'in ansu ahibji wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi tentang su'ahidzi, hancurnya, rusaknya hafalan beliau pada waktu itu, karena kalau tidak salah ketika beliau murojaah Al-Quranul Karim ada beberapa juz yang beliau terlupa dan itu hilang. Nah, kemudian guru beliau Imam Waqi waktu itu mengatakan wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Padahal kalau untuk sekelas ulama seperti Al-Imam Syafi'i, maksiat apa yang beliau lakukan itu hampir tidak kelihatan ya. Beliau nggak seperti kita ya, istilahnya bermaksiat mata, kemudian nonton film yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Enggak, beliau tidak melakukan hal seperti itu. Berzina atau minum-minuman keras, enggak, beliau tidak melakukan hal seperti itu. Tapi ada poin di mana, ada masa di mana beliau merasa dirinya paling pintar, paling segala-galanya, dan beliaulah yang menjadi salah satu ulama yang menjadi rujukan di kala itu. Nah, perasaan sombong, ujub, takabur, itulah yang dinilai oleh Imam Waqi sebagai penyebab rusaknya hafalan dari ulama murid beliau Al-Imam Syafi'i. Makanya beliau menasihati kepada Al-Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Nah, salah satu maksiat yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i adalah merasa dirinya paling. Nah, itu dalam hal apapun itu tidak boleh dimiliki oleh manusia. Yang berhak memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan ada teman-teman yang mengatakan saya tidak sombong, tapi saya tidak sombong, tapi saya sombong. Itu sama halnya. Sebesar apapun kesombongan yang kita miliki itu dalam konteks apapun, baik itu hasil kerja keras kita, hasil kerja keras kita dalam berusaha. Misalkan kita punya harta dan kekayaan yang memang kita hasil usaha kerja keras kita dengan yang halal, itu tidak boleh disombongkan. Misalkan lagi kayak saya dulu waktu mengkaji kitab Jurumiyah, saya sudah bisa menghatamkan seperti itu satu kitab Jurumiyah, syarahnya Mukhtasar Didan. Saya hafalkan, saya pelajari dan saya pahami itu di luar kepala saya pada waktu itu. Dan saya jujur luar biasa bangganya saya waktu itu. Tapi itu tidak boleh saya miliki ya, kesombongan. Wah, saya paling pintar coy, kayak gitu. Itu tidak boleh. Dan saya pernah ditegur oleh kiai saya, hati-hati katanya, antara bangga dan kesombongan itu nanti sedikit tipis hasilnya, meskipun itu hasil dari kerja keras kamu dalam belajar, seperti itu. Dan itu tidak dibolehkan
oleh agama Islam. Nah, kalau misalkan kita mempunyai sebesar biji zarah kesombongan, maka Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, itu yang harus kita hilangkan, harus kita jauhi sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin kita mengupayakan. Oleh sebab itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menyebutkan bahwa mensucikan diri kita dari hadas dan najis itu wajib hukumnya, sebagaimana juga kita harus mensucikan batinnya kita dari penyakit-penyakit hati, karena kedua-dua itu sangat berbahaya bagi pemeluk agama Islam itu sendiri. Nah, itulah yang selalu disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oke, kita lanjut kepada hadis nomor 43 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muajjilina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaihi wa lafzu lil muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Sami'tu di sini fi'il madi. Nah, fa'ilnya itu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Rasulullah maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Yaqulu di sini menjadi hal. Inna, sesungguhnya, umatku. Nah, ummati di sini adalah isim dari inna. Jadi dia itu mansub. Sesungguhnya umatku itu ya'tuna, sedang mengalami yaumal kiamati, pada hari kiamat, wuron, dalam keadaan berkilauan, muajjilain, berseri-seri, wuron muajjilina. Wuron ini wajahnya itu berseri-seri, berkilauan seperti itu. Min asar wudu, dari bekas air wudu. Famanistata'a, barang siapa di antara kalian yang mampu, minkum, salah satu dari kamu semua, ayyutila, untuk memanjangkan ghurratahu, kilauan cahayanya tersebut, falyaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walafzu, dan lafadznya ini adalah miliknya lil muslim, oleh Imam Muslim. Kemudian kalau kita telah di sini, hadisnya sahih. Jadi kalau muttafaqun alaih diriwayatkan oleh kedua imam ini, sudah otomatis kesahihannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat datang dengan wajah dan tubuh yang berkilauan karena bekas wudhunya. Jadi barang siapa di antara kamu yang mampu memperpanjang kilauan tersebut, maka lakukanlah. Jadi kalau misalkan kita mau berkilau, jadi jangan
pas-pas kayak gitu. Jadi panjangkanlah kayak gitu, maksudnya ya disempurnakanlah seperti itu. Supaya apa, wajah kita nanti pada saat hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkilau. Nah, seperti itu seperti itu juga sahabat Rasulullah yang senantiasa mengamalkan wudhunya adalah Ali karamallahu wajhah. Nah, karamallahu wajhah di sini kenapa beliau digelari karamallahu wajhah ini adalah karena beliau senantiasa berwudhu. Jadi kalau misalkan beliau lepas ini buang air hadas kecil atau hadas besar, beliau selalu berwudhu. Kemudian mau masuk sholat atau tidak sholat, beliau berwudhu seperti itu. Jadi selalu berwudhu, mengamalkan wudhunya. Nah, itulah beliau digelari karamallahu wajhah, yang mana Allah memuliakan wajahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Umat Nabi Muhammad SAW mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang lebih berbanding daripada umat-umat lainnya di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, sedangkan di akhirat mereka memancarkan cahaya yang berkilauan dari wajah dan tangan serta kaki mereka. Ini menunjukkan keutamaan berwudu. Sunat bermubalaghah artinya bermubalaghah di sini sunatnya itu artinya melebihkan dari batasan yang sudah ditentukan. Biasanya kan kalau misalkan wajah di sini ya, nah sunnahnya kita lebihkan kayak gitu. Jadi sunnahnya untuk dilebihkan dalam berwudu. Kalau misalkan Rasul lihat ilal mirfaqain, jadi seperti ini sampai di sini. Nah, kita lebihkan saja sampai di sini, misalkan seperti itu. Jadi kilauannya itu sampai di sini. Kilauannya itu sebagaimana yang kita lebihkan ketika berwudu. Nah, bermubalaghah ini disunahkan karena apa? Untuk menyempurnakan wudu dan melengkapi dengan sunat-sunah wudu itu sendiri. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya, yaqulu di sini diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari sesudah fi'il madhi, yaitu lafadz sami'tu. Nah, jadi ada sami'tu di sini fi'il madhi. Fi'il madhi dengan fi'il mudhari ini apa sih sebenarnya? Kalau fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Jadi kalau misalkan akaltu, saya sudah makan. Kemudian syarabtu, saya sudah minum, itu fi'il madhi. Artinya saya sudah minum, saya sudah makan. Kemudian kalau misalkan akulu, berarti saya masih makan. Kemudian ashrobu, saya sedang minum, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ini pembahasannya di dalam kitab ilmu nahwu. Untuk menceritakan keadaan ketika mendengar atau menggambarkan sesuatu kejadian tersebut di hati pendengarnya. Jadi yaqulu di sini maknanya adalah fi'il mudhari yang terjadi pada waktu lampau. Jadi kalau misalkan kalau tidak salah itu fast continuous tense, kalau tidak salah past continuous tense kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini yaqulu ini fi'il mudhari yang mana pada waktu itu ketika Abu Hurairah ini tadi, beliau sudah mendengar Rasulullah pada waktu itu bersabda. Nah, jadi fungsi yaqulu ini selain fi'il mudhari, kedudukan dalam ilmu nahwunya itu adalah hal, keadaan yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda.
Nah, kata sami itu di sini perlu saya garis bawahi lagi. Kalau sahabat mengatakan saya mendengar, itu tidak seperti kita mendengar kajian-kajian dari jauh sana, dari luar masjid atau dari luar ini kita dengar sambil minum kopi sambil apa, itu enggak. Karena apa? Kalau sahabat Rasulullah mengatakan sami itu, beliau memang betul-betul ada di kajian itu, dan beliau betul-betul fokus pada kajian yang Rasulullah sampaikan. Ummati di sini adalah umat menurut makna asal adalah kumpulan yang dihimpun oleh sebab tertentu. Nah, sama halnya dengan agama atau lain-lainnya. Makna yang dimaksud dalam hadis ini adalah umat al-ijabah, umat yang memperkenankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi umat di sini ya istilahnya apa, yang selalu berdakwah, yang apa ya, menyampaikan dakwah Rasulullah SAW itu. Ya, jadi ya kalau misalkan kita mau ambil kesimpulan, simpelnya yaitu umat Rasulullah SAW itu adalah ya orang yang beragama Islam itu. Ghurran di sini adalah bentuk jamak dari al-ghurr, artinya keadaan bersinar. Al-ghurrah ialah belang putih yang berkilat yang terdapat pada kening kuda. Makna yang dimaksud di sini adalah wajah yang tampak kelihatan putih berkilauan karena cahaya wudu kelak pada hari kiamat. Perkataan ghurran dinasabkan, ya, jadi nasab ini bukan keturunan ya, maksudnya mansub atau dinasabkan mansubnya ini karena menjadi hal keterangan akan keadaan. Jadi ya'tuna yaumal qiyamah ghurran, dalam keadaan bersinar, bercahaya. Dinasabkan karena di dalam ilmu nahwunya menjadi hal keterangan dari fiil lafadz ya'tuna. Jadi hal ini menerangkan tentang keadaan dari fiil mudhari dari lafadz ya'tuna. Ya'tuna ini artinya datang, ya. Kemudian muajjalina berasal dari lafadz at-tahjil, artinya anggota-anggota wudu. Nah, anggota-anggota wudu yang bersinar seperti itu, yang kelihatan putih berkilauan karena bekas air wudu. Ungkapan ini merupakan kata pinjaman al-isti'arah dari belang putih yang ada pada kening kuda. Nah, kedua kaki hadapan dan kaki belakang. Jadi pada kening kuda, kemudian kedua kaki hadapan dan kedua kaki belakangnya. Tetapi menurut jumhur ulama, apa yang dimasukkan ghurrah dan at-tahjil dalam hadis ini adalah lebihan atau kelebihan dari membasuh anggota wudu daripada batas yang telah diwajibkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, maknanya adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan berwudu, sebagaimana sahabat Rasulullah sendiri, keponakan beliau sendiri Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Istato'an di sini artinya mampu. Yutilu ghurratahu artinya al-tahjilatu yang bermaksud memperpanjang ghurrah dan tahjil. Jadi memperpanjang anggota tubuh dan anggota tubuh yang harus dibasuh, dan di situ juga kilauannya tadi juga diperpanjang. Otomatis kalau kita sudah memperpanjang anggota tubuh yang harus dibasuh, maka
melebihkan anggota tubuh yang dibasuh, maka kilauannya pun akan mengikuti anggota tubuh kita yang dibasuh. Nah, itu disunahkan untuk dilakukan. Namun hadis ini tidak menyebut ghurratahu karena wujudnya karena keadaan salah satunya menunjukkan pula kewujudan yang lain. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan ini tadi, kenapa ghurrah tidak disebut? Kenapa ghurratahu tidak disebutkan tadi? Karena salah satunya, kalau misalkan kita sudah melakukan ini tadi, kenapa hanya menyebut ghurratahu? Jadi tidak menemukan tahjilnya tadi, karena apa? Kalau anggota tubuh sudah kilauannya tadi sudah melebihi panjangnya kilauannya tadi, maka otomatis seseorang tersebut sudah sudah melebihkan anggota wudhu dari batasan yang sudah diwajibkan. Jadi itu kenapa ghurrah saja yang disebutkan tanpa menyebutkan tahjil. Dengan arti kata lain, barang siapa yang mampu memperpanjang cahayanya tadi atau kilauannya tadi, maka dia hendaklah dia melakukan tadi memperpanjang, melebihkan batasan wudhunya tadi. Jadi kalau orang sudah kilauannya di hari kiamat sudah sampai segini, ya otomatis dia sudah melakukan hal yang dia lakukan di dunia. Nah, fikih hadisnya adalah disunahkan menyempurnakan wudhu untuk memperpanjang ghurrah dan tahjil. Nah, ghurrah tadi cahayanya, tahjil itu adalah anggota tubuh yang dibasuh. Karena ia merupakan perhiasan dan keindahan bagi orang mukmin kelak pada hari kiamat. Ghurrah dan tahjil merupakan salah satu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan berwudu, karena ia tidak hanya dikhususkan kepada mereka. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menyempurnakan wudu adalah melebihkan basuhan dan usapan dari batas yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran dan hadis ilal mirfaq sampai sini, maka kita lebihkan sampai sini, itu nanti kilauannya pun juga akan lebih seperti itu. Nah, menyempurnakan wudhu di sini, melebihkan dari batasan yang sudah diwajibkan, itu adalah sunnah. Nah, sesuai dengan konteks hadis ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di hari kiamat ingin dilihat oleh Rasulullah sebagai umatnya, salah satu tanda sebagai umat Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa berwudu, mukanya berkilauan, enggak buram lah seperti itu. Jadi kalau misalkan orang itu keren, tampan, apa segala macam dengan bedak dan lipstik, ya macam-macam lah seperti itu nggak ada jaminan itu. Yang mana pada saat kita di hari kiamat nanti, ya muka kita dalam keadaan butek, ya kan, hitam, ya, seperti itu. Nah, itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ya menjadi umat yang tersesat nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.